Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara tidak pernah dimakamkan? Tidak ada nisan, tidak ada makam yang pasti. Bahkan, tidak ada catatan jelas tentang jasadnya. Namun anehnya, namanya terus hidup, disebut, diceritakan, dan diyakini selama ratusan tahun. Sebagian orang menyebutnya legenda, sebagian lagi meyakininya sebagai kebenaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah kisah Prabu Siliwangi, sosok yang hingga hari ini dikenal sebagai raja yang tidak pernah mati. Halo Sobat Arkana Jawa, semoga kalian selalu sehat dan tetap haus akan sejarah Nusantara. Di channel ini, kita tidak sekedar mengingat masa lalu. Kita mencoba menyelami makna yang tersembunyi di baliknya. Karena dalam sejarah Nusantara, tidak semua kebenaran ditulis dalam kitab atau prasasti. Sebagian justru hidup dalam cerita rakyat, kepercayaan spiritual, dan ingatan kolektif masyarakat. Dan Prabu Siliwangi adalah salah satu contoh paling kuat dari itu semua. Prabu Siliwangi bukan hanya nama seorang raja. Ia adalah simbol kejayaan Tanah Sunda. Sebuah nama yang melampaui identitas pribadi dan menjelma menjadi gambaran ideal seorang pemimpin. Dalam kajian sejarah, Prabu Siliwangi sering diidentikan dengan Sri Baduga Maharaja, penguasa besar kerajaan Pajajaran pada abad ke-15 Masehi. Di masa pemerintahannya, Pajajaran mencapai masa keemasan. Hukum ditegakkan dengan tegas namun adil. Adat dan tradisi dijaga dengan penuh kehormatan. Rakyat hidup dalam kondisi yang relatif sejahtera dibandingkan kerajaan-kerajaan lain di masanya. Naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan menggambarkan beliau sebagai raja yang adil, bijaksana, dan memiliki kewibawaan yang tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kepercayaan rakyatnya. Namun, di balik kejayaan itu, tersimpan satu tanda tanya besar. Ketika sejarah mencatat perjalanan hidup Prabu Siliwangi dengan cukup jelas, sejarah justru terdiam saat membahas akhir hidupnya. Tidak ada keterangan wafat yang pasti, tidak ada kisah sakit, tidak ada cerita tentang pemakaman kerajaan, dan tidak ada satupun makam yang secara mutlak disepakati sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Seolah-olah, sang raja tidak pernah mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Menjelang runtuhnya kerajaan Pajajaran, Tanah Sunda mengalami perubahan besar. Gelombang zaman baru datang, perlahan namun pasti. Islam mulai berkembang pesat, pusat-pusat kekuasaan bergeser. Kerajaan-kerajaan baru tumbuh dengan sistem dan nilai yang berbeda. Namun, berbeda dengan banyak kerajaan lain yang runtuh melalui perang besar, pengkhianatan berdarah, atau penaklukan terbuka, Pajajaran justru menghilang secara perlahan. Tidak ada kisah perang besar di ibu kota. Tidak ada catatan tentang raja yang ditawan. Pun tidak tentang penyerahan kekuasaan secara resmi. Yang tersisa hanyalah cerita. Cerita bahwa sang raja memilih meninggalkan istana, meninggalkan singgasana, dan menempuh jalan sunyi yang tidak dipahami oleh banyak orang. Disinilah sejarah mulai bersinggungan dengan mitos. Dalam tradisi spiritual Jawa dan Sunda, dikenal sebuah konsep yang disebut muksa. Muksa berarti lenyapnya raga secara sempurna, tanpa kematian, tanpa jasad, tanpa jejak fisik. Seseorang yang muksa dipercaya telah mencapai kesempurnaan spiritual tertinggi. Ia tidak lagi terikat oleh dunia, melainkan menyatu dengan alam dan kekuatan semesta. Prabu Siliwangi diyakini mengalami muksa di hutan Sancang, sebuah kawasan yang hingga hari ini dianggap sakral dan penuh pantangan. Bagi sebagian orang modern,
Cerita Muksa mungkin terdengar seperti dongeng atau mitologi. Namun bagi masyarakat yang mewarisinya secara turun-temurun, cerita ini bukan sekedar cerita. Ini adalah cara untuk memberi makna pada akhir perjalanan seorang pemimpin besar. Prabu Siliwangi tidak dipandang sebagai raja yang kalah, tidak pula sebagai raja yang ditelan zaman. Ia dipandang sebagai sosok yang memilih jalan lain, jalan yang melampaui kehidupan duniawi. Legenda tentang Prabu Siliwangi tidak berhenti sampai di situ. Ada satu kisah yang sangat populer dan terus hidup hari ini. Kisah tentang Harimau Putih. Dalam legenda tersebut, Prabu Siliwangi dipercaya menjelma menjadi harimau putih, penjaga tanah Sunda, pelindung alam dan leluhur. Namun, kisah ini tidak harus dipahami secara harfiah. Dalam simbolisme Nusantara, harimau putih melambangkan kekuatan leluhur, kewibawaan yang sunyi, penjaga keseimbangan alam, dan pelindung wilayah sakral. Dengan demikian, Prabu Siliwangi tidak lagi hadir sebagai raja yang memerintah dari singgasana, melainkan sebagai penjaga yang mengawasi dari alam lain. Sejarah dan mitos seringkali dianggap bertentangan. Sejarah menuntut bukti, tanggal, prasasti, dan catatan tertulis. Sementara mitos berbicara tentang makna, nilai, dan kebijaksanaan yang hidup dalam ingatan kolektif. Namun di Nusantara, keduanya justru berjalan berdampingan. Ketika sejarah tidak mampu menjelaskan semuanya, mitos hadir untuk menjaga identitas budaya dan nilai leluhur. Mitos Prabu Siliwangi bukan untuk diperdebatkan benar atau salah, melainkan untuk dipahami. Dipahami sebagai cara masyarakat Sunda menjaga ingatan tentang kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berakar pada alam. Prabu Siliwangi mungkin telah tiada secara fisik, namun nilai-nilai yang dia tinggalkan terus hidup. Tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya menjaga rakyatnya, tentang kesetiaan pada tanah leluhur, dan tentang kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Karena sejatinya, seorang raja tidak mati ketika jasadnya hilang. Seorang raja mati ketika namanya dilupakan, dan nilai-nilainya ditinggalkan. Dan selama Prabu Siliwangi masih hidup dalam cerita, simbol, dan kesadaran budaya, ia akan selalu hadir dalam sejarah Nusantara. Jika kalian menikmati kajian seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Arkana Jawa, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut menyelami sejarah dan misteri Nusantara. Tetap haus akan sejarah Nusantara. Salam Arkana Jawa.